husnul khotimah, hasan, kebaikan khotimah di akhir. Semua orang muslim mengharapkan bahwa pada akhir hayatnya itu ada dalam kebaikan. Dan menurut logika bahwa apabila seseorang mengharapkan di suatu akhir itu ada hal tertentu yang betul-betul harus terjadi, itu mau dalam kaitannya dengan agama mau ujung-ujung dongkap. Jadi husnul khotimah itu mau ujung-ujung, mau ujung-ujung. Tapi kedah ayat pembiasaan dari sebelumnya, pembiasaan hasan ke pembiasaan kebaikan. Dan tawisna itu salah jengna di nuka emot ke orang pang manukas usia semodel sempurna pengen misalnya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Terus biasa diucapkan innalillahi, urang sadaya didongkapkeun ku Allah, urang saya diciptakeun ku Allah. Wa inna ilaihi jeung bakal ka anjeunna rajiun baralik deui. Upami emot kana kecapan baralik deui meureun berarti di urang teh masalamina da anu mangkat mah anu kokoroyongan bakal baralik deui ka mana, balik ka asalna. Rajiun roja jadi balik deui ka asalna. Tapi yang namanya orang, namanya manusia upami dikanturkeun ku jalmi teh pisan bahasa anu kaluar antara engine teh babarengan ngan aya tos teu aya. Tadi mah cenah sehat-sehat bae, mengku semua bakal terucap. Salajengna kanggo urang upami kasepan dina raga untuk mencapai husnul khotimah. Husnul khotimah teh saacana maotnya mau dimenal kitu. Namun di akhir hayat, pada umumnya bahwa seseorang untuk mengakhiri hayat teh umumna di kekuasaan Allah pada umumnya sok di awali heula ku undur seanu karaos mung aya undur nulami. Pada dasarnya Allah menyertakan, Allah mengersakeun henteu aya karena aya di bumi, henteu di perjalanan, di mana-mana, di mana malaikat maut dongkat pasti pasti aja. Ayeuna anu kaemu kesebkeun hayang kasihkeun kaoskeun anu judulna tentang apa yang dikatakan oleh orang sakit agar terhindar dari siksa. Nah iya dina raga husnul khotimah keneh panginten. Saat-saat detik-detik terakhir untuk mengakhiri hayat, husnul khotimah, hatam terakhir. Abu Sa'id dan Abu Hurairah berkata, man qala la ilaha illallah wallahu akbar sadaqahu rabbuhu faqala la ilaha anna wa anna akbar. Diwalar mah kitu. Wa idza qala la ilaha illallah wahdahu la syarika qala diwalar di kono maksudnya Allah la ilaha anna wahdi la syarika la syarikali pakaula mun ka anjeunna. Wa idza qala la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu qala Allah bakal wala la ilaha anna liyal mulku wa liyal hamdu. Wa idza qala upami deui jalmi nyarioskeun deui atau mengucapkeun deui la ilaha illallah wa la haula wa la quwwata illa billah qala Allah bakal ngawalan la ilaha illallah wa la haula wa la quwwata illa bi man qalaha fi maradihi thumma mata lam yat'amukun nar rawahu Tirmidzi wan Nasa'i wa Ibnu Majah wa Ibnu Hibban wal Hakim. Barang siapa yang membaca la ilaha illallah Allahu akbar maka dibenarkan oleh Allah. Lalu Allah berfirman, memang tidak ada Tuhan selain aku dan akulah yang maha besar. Bila dia berkata
La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allah menjawab, tiada Tuhan selain aku, Maha Esa aku, tidak ada sekutu bagiku. Bila makhluknya membaca lagi, la ilaha illallah lahul mulku lahul hamdu, artinya tidak ada Tuhan selain Allah, baginya kerajaan dan baginya pujaan. Maka Allah berfirman, tidak ada Tuhan kecuali aku, bagiku kerajaan dan bagiku puja-pujaan. Bila berkata la ilaha illallah la haula wala quwata illa billahil, artinya tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah. Maka Allah menjawab, tidak ada Tuhan kecuali aku, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan aku. Barang siapa yang membaca bacaan tersebut di waktu sakit, kemudian meninggal dunia, maka tidak akan dibakar oleh api. Manawi upami hal-hal sapertos dia dilaksanakan, insya Allah manawi eta anu kasebut husnul khotimah, di mana maot nuju eling nuju maca anu model tadi. Disontokeun seueur bacaanna, tapi pada umumna sadaya merupakan zikir. Beda emut ka Allah. Teu aya lapan-lapan nu lain, teu aya bacaan-bacaan nu panjang, sadayana sekitar eta keneh mung manawi teu sadayana tiasa. Da upami nuju ulur mah nu kabiasaan, anu aduh-aduhan, anu marurung, anu arab segala macamnya. Itu bener kebiasaan. Tapi untuk husnul khotimah manawi orang harus memaksakan diri. Emot bae embah nyados harita sing lamun keur inget ka Allah teh sing bisa ceurik teu bisa mah sing bisa cerita paksakeun. Mun ngadua cenah sing keukeuh apa anu eta teruskeun bae eta maksudna keukeuh. Emot bae tambah nyaris model kitu. Jadi dina waktu ulur teh kedah nama banyak dikir teh emot ka Allah. Anu biasa nganggo tasbih meureun nganggo, anu teu biasa kedah nganggo. Ngan isim kuring mah asa kapicu ku aya nu dicepeng sehingga macakan membaca subhanallah alhamdulillah teh da aya nu dicepeng dari ka asa kaelengkeun deui nu aya nu teu biasa mana naon juga ya ieu macam-macam lah. Yang penting itu ucapan-ucapan kalimat tauhid itu diucap bagi orang yang sakit. Salam bersabda, kalimat man qolahunna inda wafatihi dakhalal jannah. Beberapa kalimat barang siapa yang membacanya ketika akan wafat maka masuk ke surga. Di antaranya la ilaha illallahul halimul karim salasan, walhamdulillahirabbil alamin salasan 30 kali lagi. Tabarakalladzi biyadihil mulku yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalimat yang tadi, beberapa kalimat barang siapa yang membacanya ketika akan wafat maka masuk surga. La ilaha illallah halimul karim tiga kali, 30. Artinya tidak ada Tuhan kecuali Allah yang maha bijaksana lagi maha pemurah. Dan alhamdulillahirabbil alamin, artinya segala puji bagi Allah Tuhan seluruh sekalian alam. Dan tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, artinya maha suci Tuhan yang ditugaskan, yang di tangannya kerajaan menghidupkan dan mematikan, dan dia atas segala sesuatu maha kuasa. Kalimat-kalimat tadi yang menghantarkan kita ke surga yang bila diucapkan pada saat sakit. Untuk selanjutnya, Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, Rasulullah SAW bersabda, Aimal muslimin faqala fi maradihi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin.
arba'ina 40 kali marratan. Fama tafi maradihi dalika uqtiyalahu ajra syahidi wa in bari'a wa qad ghufirat lahu jami'ud dunubi. Rawahul Hakim. Setiap orang muslim yang membaca pada waktu sakit la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin 40 kali, artinya tidak ada Tuhan kecuali Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menganiaya diri. Lantas dia meninggal dunia dalam sakit tersebut, maka diberi pahala orang yang mati syahid. Bila sembuh, maka sembuh dalam keadaan seluruh dosanya diampuni. Ini ada jumlah ya, ada 40, ada 30, ada 3 kali. Itu makanya kalau sakit, alangkah baiknya kita langsung ambil tasbih untuk memicu membaca kalimat-kalimat tauhid tadi. Tabrani meriwayatkan hadis sebagai berikut: Man qara'a surata qul huwallahu ahad fi maradihil ladzi yamutu fihi mi'atan 100 kali. Lam yuftan fi qabrihi wa aminan fi dawtatil qabri wa hamlahul malaikati yaumal qiyamati bi ajnihatiha hatta yuhiju wa nahu minasyirati ila husni. Rawahu Tabrani. Barang siapa yang membaca surat Qul huwallahu ahad, Al-Ikhlas berarti Qul huwallahu ahad 100 kali di waktu sakit yang membikinnya mati, maka di dalam kuburan tidak mendapat fitnah kubur, aman dari himpitan kubur, dan para malaikat membawanya di atas sayap mereka sehingga bisa melewati jembatan jahanam untuk menuju ke surga. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, Ala ukhbiruka bi amri haqqi man taqallama bihi fiha awali madji'ihi min maradihi najhullahu minan nar. Qultu bala. Faqala la ilaha illallah yuhyi wa yumitu wa huwa hayy la yamutu wa subhanallahi rabbil ibadi wal biladi walhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ala kulli halin. Allahu akbar. Kibriya'u rabbina wa jalaluhu wa qudratuhu bi kulli makani. Allahumma in kunta amradtani litaqbida ruhi fi maradi hadza waj'al ruhi fi arwahi man sabaqat lahum minkal husna fa'idni minan nar kama a'adda awliyaka alladina sabaqat lahum milkal husna fa immat fi maradika dalika fa ila ridwanallahi wa janni wa niftaraqta dunuban qaddaballahu alaika. Maukah kamu aku beritahu tentang perkara yang benar? Barang siapa yang membacanya pada waktu tidur di atas pembaringan sakitnya, maka Allah akan menyelamatkan dari api neraka. Terjemah tadi, ulangi deh. Maukah kamu aku beritahu tentang perkara yang benar? Barang siapa yang membacanya pada waktu tidur di atas pembaringan sakitnya, maka Allah akan menyelamatkannya dari api neraka. Aku berkata, baiklah. Lalu Rasul bersabda, La ilaha illallahul yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamutu wa subhanallahu rabbi ibadi wal ibad
walhamdulillah hamdan asyira thayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Allahu akbar kibriya wa rabbina wa jalaluhu wa qudrahu bi kulli makan. Allahumma ahradani liqabiru fihi marudi hada qad aruhi fi arwahi man sabaqat lahum min husna wa a'idni kama adat alaika ladina sabaqat lahum min husna. Artinya, tiada Tuhan selain Allah menghidupkan dan mematikan. Dialah hidup, tidak akan mati, maka suci, maha suci Allah, Tuhan hamba dan negara. Segala puji bagi Allah dengan pujaan yang banyak lagi baik, penuh berkah untuk setiap saat. Allah maha besar, kebesaran, keagungan, dan kekuasaan Tuhan kami meliputi seluruh tempat. Ya Allah, bila Engkau memberiku rasa sakit ini untuk mengambil ruhku dalam masa sakitku ini, maka jadikanlah ruhku bertempat bersama orang-orang yang kamu takdirkan kebaikan untuk mereka, dan lindungilah aku sebagaimana kamu memberi perlindungan kepada orang-orang yang telah kamu takdirkan kebaikan untuk mereka. Bila kamu meninggal dunia pada sakitmu ini, maka kamu akan mendapat ridho dari Allah dan masuk ke surga. Bila kamu telah menjalankan beberapa dosa, maka Allah telah menerima taubatmu. Jadi dina nuju ulur teh salarasna mah sibuk, tapi sasibukna oge mung dina jasa, dina kolbu, dina manah hungkul. Pemaca tasbih untuk memicu untuk bisa mengucapkan ngajak ngomongnya tadi nganggo alat, misalnya nganggo tasbih. Man kana akhiru man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir perkataan adalah la ilaha illallah, maka akan masuk surga. Numawi upami aya kasepuhan ashabe nu bade maot itu sangat diharapkan utamina keluargana. Nah ieu ka hidup sadayana ka icu-icu kepala putrana upami sepuh urang bade maot teh enggal ngariung pangbingbingkeun. Mumpun apal kacida nyebat la ilaha illallah teh pan saurna mah saur kiai mah upami bade maot mah seueur pisan godaanana Numawi tempelkan kana capirna la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus bilih nu panjang-panjang model tadi mah teu kaudal ku lapat la ilaha illallah. Afdal dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Utamanya zikir, seutamanya zikir adalah ucapan la ilaha illallah. Insyaallah dina pernyataan tadi ieu upami bade menghembuskan napas terakhir dengan ucapan la ilaha illallah dakhala jannah. Ieu manawi nu disebut husnul khotimah pada saat akhir hayatna dalam keadaan ini. Ieu da keukeuh kedah aya pembelajaran, kedah aya pembiasaan. Nawi nunggu aya nuju ulur teh ulah nikmatin ku malurungna nya sakadina. Wa akhiri kalimihi la ilaha illallah thumma asya al-fasanatin masyu'ila andan biwahidin. Ajarilah anak-anakmu pada permulaan kalinya dengan la ilaha illallah. Dan talkinlah mereka ketika akan mati kalimat la ilaha illallah. Sebab sesungguhnya orang yang permulaan perkataannya la ilaha illallah dan akhir kalimatnya di waktu akan mati juga la ilaha illallah, kemudian hidup selama 1000 tahun, maka dia akan ditanya tentang satu dosa. Nah, wajar lah dalam usaha zaman ketika dilahirkan
bacakeun cenah kana katuhna Adam itu lafaz kalimat thayyibah kalimat Allah. Melalui upami ieu mah hapunten syukur mah upami mendakan untuk sependapat model itu terasa ya udahlah urang pada memang untuk pendekatan kepada Allah seperti nuna ieu pada mulai ucapan yang pertama kali didengar oleh makhluk Allah berupa bayi dengan lafaz Allah dan akhirnya juga lafaz Allah, yaitulah tadi janjinya menawi eta anu kasanggakeun mangga urang sami-sami nyamutan anu tadi diaoskeun kita teu sesat salarasna mah teu sesat bacaan nama salayanten teu sesat mung wallahu alam mugi-mugi ke Allah dikasahkeun ditiasakeun amin mugi-mugi ditiasakeun sareng mugi-mugi arang anak urang palaputra urang tiasa dielingan kanggo ngabimbing urang gitu kanggo ngabimbing urang da urang teh apa pisan kana la ilaha illallah ngambak og la ilaha illallah teh budak mika cidak teuing atuh abad la ilaha illallah wallahu alam dina tas ronrongan setan iblis itu ngagoda mah namawi keukeuh kedah aya kakeung eta teh ewa ti palaputra anu ngabimbing teh palaputranya nyadak nu halalit keneh sing aremu sing deudeuh sing nyaah na kasepuh teh sing nepi ka akhir hayat nah henteu nuhunkeun nanaon sapuh teh tapi nuhunkeun dibimbing dina waktos bade tutup usia sakitu menawi teu beres penting insyaallah mugi sadaya nu diucapkeun kanggo abdi sorangan oge mugi-mugi manfaat ka urang sadaya billahi taqwa hidayah wassalamu alaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini artinya kalimat tauhid ya, kalimat tauhid. Ini rumus dari semua ibadah itu adalah la ilaha illallah. Tadi disebut juga di hampir penutup kita mendidik anak kita, turunan kita untuk setia untuk melaksanakan la ilaha illallah. La ilaha illallah ini adalah resikonya, tanggung jawabnya bagi pengucap la ilaha illallah adalah ibadah. Jadi la ilaha illallah artinya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Jadi yang mengucapkan la ilaha illallah itu resikonya adalah beribadah. Maka kalau mendidik anak dengan la ilaha illallah dengan tauhid, sekalian mendidik ibadahnya sebetulnya. Jadi ibadah itu adalah buah dari la ilaha illallah. Nabi dalam hadis menyebut kama qila fi riwayah al-iman bid'un wa sab'una syu'batan a'laha la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariq. Iman itu cabangnya lebih 70. Yang paling tinggi adalah la ilaha illallah dan cabang yang paling rendah adalah menyingkirkan, menghilangkan, membuang bahaya dari jalanan, bagian dari keimanan. Jadi yang paling tinggi adalah la ilaha illallah. Dalam sebuah riwayat Nabi Muhammad SAW dalam praktek la ilaha illallah itu sering terdapat hadisnya kata man qala la ilaha illallah mukhlishan min qalbihi. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya. Maka tadi dicontohkan mengucapkan la ilaha illallah yang kurang baik oleh ayat tuh dengan mengucapkan la ilaha illallah dengan marah tadi itu kan ya. La ilaha illallah itu ya marah itu. Saya bertanya, marah itu diperintah atau dilarang Allah? Dilarang Allah. Mengucapkan la ilaha illallah diperintah oleh Allah? Mengucapkan la ilaha illallah diperintah oleh Allah, marah dilarang oleh Allah, maka jangan praktekkan bersamaan.
nanti malaikatnya pasti mempresentase ini banyak marahnya atau banyak dzikir la ilaha illallahnya. Apalagi nanti dicampur lagi dengan ekspresi yang negatif ya, anak-anak misalnya gitu ya. Ditambah dengan kata-kata habis itu dengan negatif. Wah, makin bercampur. La ilaha illallahnya berapa persen nanti. Jadi maka Nabi menyebut di hadis mukhlisan ya. Dia mengucapkan la ilaha illallah itu secara ikhlas. Ikhlas itu bersih artinya. Ya bersih dari hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala larang. Karena banyak itu orang yang bilang ini yang mudah-mudahan kita tidak termasuk, dan kita juga berusaha belajar mengucapkan la ilaha illallah dengan benar. Ketika mengucapkan jangan dicampur dengan yang Allah larang, seperti tadi marah gitu ya, atau nanti dengan kata-kata yang jelek. Misalnya ini jangan tiru nih, misalnya la ilaha illallah manih jika anak saha, kita coba. Jadi satu marah gitu ya, kedua anak sendiri dibilang jika anak saha gitu. Pengaku anak kata yang begini-gini jangan ditiru itu. Jangan ditiru. Sebab mengucapkan la ilaha illallah sudah tidak murni karena bercampur dengan marah yang Allah larang, kemudian juga dan kata-kata yang tidak baik. Maka Rasulullah titip di hadis mukhlisan bil qauli. La ilaha illallah ini juga disebut di hadis Nabi akan menembus arsy Allah ya. Tapi Nabi titip di akhir hadisnya majtuni bal kabair, selama ketika mengucapkan pengucapnya berusaha meninggalkan dosa-dosa besar. Jadi la ilaha illallah ini akan bisa menembus langit hatal ars, sampai menembus ars. Makanya tadi la ilaha illallah yang benar apalagi diucapkan ketika mau mati dijawab Allah tuh. Tadi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dijawab ya Allah, memang saya adalah Tuhan yang tidak ada aku selain, tidak ada Tuhan selain aku. Jadi maksudnya tadi di ucapan-ucapan yang oleh orang mau meninggal dunia mengucapkan la ilaha illallah itu dijawab oleh Allah. Jadi ucapan la ilaha illallah ini termasuk yang langsung dijawab oleh Allah, gitu ya. Itu diantaranya. Jadi intinya dari yang tadi disampaikan adalah ketika sakit, yang kemudian dengan sakitnya itu meninggal dunia, adalah mengucapkan kalimat tauhid tadi itu. Kalimat tauhid la ilaha illallah, dan tambahan-tambahannya dari para sahabat dan menambah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ada yang menambah la ilaha illallah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiit, tambahan-tambahannya. Tapi yang intinya itu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada hal sederhana tapi kita bisa kafir nih dengan la ilaha illallah itu. Nah ini hati-hati mengucapkan la ilaha illallah dengan ekspresi kita. Misalnya gini, ini bisa kafir nih, bisa kafir ya, bisa kafir tapi tidak terasa oleh banyak orang. Coba upami godak kita teh, kia teh, itu menunjukkan apa kalau kita menggelengkan kepala? Menolakan. Misalnya gini, misalnya kita tidak suka pada hal yang banyakkan kita, mau ndak nanti di jalan katinggalku tatangkalan misalnya gitu ya. Jangan pakai kata-kata tapi pakai isyarat kita. Biasanya bagaimana? Godak. Gitu ya. Nanti mau ndak kena paku ya di jalan, jangan bilang tapi pakai isyarat gini. Nah ini maksudnya nanti baca la ilaha illallah entong godak maksudnya bisik teh godak teh menggeleng kepala menunjukkan kepada penolakan, terutama ketika mau meninggal. Kalau sekarang ya boleh silakan aja, kan banyak orang yang bolehkan tuh mengucapkan la ilaha illallah dengan gerakan-gerakan, ya silakan aja. Tapi kalau mau meninggal dunia, takut ada yang mengkhawatirkan ulama itu, takut menggelengkannya kita kepala itu takut menunjukkan penolakan ya. Memang tadi bilang la ilaha illallah ketika meninggal dunia,
la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi takut hati kita, lisan mengucapkan la ilaha illallah baik. Takut batin kita ini menunjukkan kita sedang menolak la ilaha illallah. Ya. Takut begini itu, la ilaha illallah. Di hatinya kuring mata daik la ilaha illallah, la ilaha illallah gitu. Takut begitu itunya itu. Kayak tadi tidak mau hal-hal yang membahayakan itu. Jadi ada ulama, ini walaupun sederhana, tapi ketika kita dalam keadaan sekarat itu artinya keadaan panik ya, keadaan panik. Dimana biasanya yang panik itu, ini banyak diceritakan di orang-orang yang meninggal dunia itu, yang ada di memori kita yang sudah lama mengendap ingatan-ingatan itu biasanya hadir ketika mau meninggal dunia itu. Makanya mudah-mudahan la ilaha illallah, kalimat iman ini mudah-mudahan tidak bercampur aduk dengan hal-hal yang Allah larang, satu. Kemudian mudah-mudahan murni hanya memang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk gerakan mudah-mudahan tidak macam-macam kita gerakan yang menunjukkan pada penolakan tauhid ya. Takut ketika begini itu takut memang lisan bilang la ilaha illallah, tapi takut hati dikhawatirkan saya sedang menolak la ilaha illallah. Naudzubillah. Mudah-mudahan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi udah baca aja la ilaha illallah tanpa kita menggeleng-gelengkan kepala, terutama ketika waktu sekarat ya. Karena waktu sekarat sekali lagi dalam keadaan panik. Biasanya yang panik ya seingatnya. Terutama nanti banyak yang cerita sekali lagi ketika panik sekarat itu banyak yang mengeluarkan lagi ingatan-ingatan yang ada di memori biasanya yang sudah mengendap lama di ingatan itu. Mudah-mudahan kata kalimat la ilaha illallah bisa mengalahkan segalanya ketika kita dalam keadaan sekarat. Mudah-mudahan ketika sekarat itu ada tiga yang mempengaruhi kita itu, yang dari luar kita mempengaruhi itu. Duanya setan, satunya orang. Kalau yang orang yang oleh Rasulullah SAW dianjurkan untuk mentalkin la ilaha illallah. Talkin nanti membimbing ya, membimbing la ilaha illallah. Mudah-mudahan ini yang berpengaruh kepada kita ketika kita ditalkin ya. Amin, mudah-mudahan ya. Amin, mudah-mudahan kita terpengaruh oleh orang yang menalkin dengan la ilaha illallah. Sebab ada dua pihak yang sangat berat. Setan juga itu merebut kita biar kita mati di dalam keadaan iman. Jadi setan itu mengganggu orang yang sekarat biar tidak bawa iman kematiannya itu. Dijelaskan di Imam Qurtubi, setannya itu satu berupa ibu setannya itu. Tapi nanti setan yang berupa ibu ini kemudian mengajak si calon mayit untuk mati dalam keadaan Kristen. Coba, nanti kan pasti panik gitu. Mayit itu panik. Ini kata-kata mau ditolak, ini ngakunya yang datang ibu. Coba. Jadi bahasanya, saya adalah ibu kamu. Kan bahasanya tuh, ya indung maneh. Bahasanya itu, indung maneh. No, ngandung maneh, ngenenan maneh. Saya mengandung kamu, menyusui kamu, mengasuh kamu. Tapi sebentar lagi kau mati dalam keadaan Nasrani ya. Nah, orang yang akan mati ini kan pasti panik ini. Ini yang berkata ibu. Selama hidupnya si mayit ini, calon mayit ini tahu apa yang dari ibu mungkin dianggap baik sebagai pengabdian bakti pada ibu. Tapi kan ujungnya mengajak untuk mati dalam keadaan Nasrani. Bingung ini. Makanya kalau nanti iya, ya udah Nasrani ini. Iya, cabut oleh malaikat Nasrani ini. Matinya itu. Kemudian di Imam Qurtubi datang lagi setan. Kalau itu ditolak oleh si mayit, itu setan datang lagi berupa bapaknya itu. Berupa bapak. Kalau si bapak ini kemudian, saya ini adalah bapak kamu. Setan, malah setan nih, berupa bapaknya. Bapak kamu, saya sibuk mencari rezeki untuk kamu. Saya biaya untuk kamu. Gitu, disebutkan jasa-jasanya.
Si mayit kan nanti fokusnya ini bapak ini, karena menyebut jasa-jasanya. Tapi akhirnya bilang, wayahna ya, kamu mati dalam keadaan Yahudi ya. Bingung dia. Ini yang berkata bapak, dengan data-datanya menyebutkan jasanya, mencari rezeki, sibuk segala macam. Itu kan diingatannya, sisa ingatan orang yang mau meninggal kan pasti ini sih karena bapak bener gitu ya. Kemudian diakhiri dengan wayahna, kamu mati dalam keadaan Yahudi gitu ya. Ditolak ini kata-kata bapak dengan menyebut jasa-jasanya, tapi mau diterima adalah mengajak agar mati dalam keadaan Yahudi. Ini istilahnya problem ini, jadi kata anak sekarang tuh dilematis ini. Ini tidak diterima ini dari bapak dari ibu, tapi diterima akhirnya mengajak Nasrani dan mengajak Yahudi. Itu disebutkan begitu paniknya orang yang mau meninggal dunia itu. Maka Allah berfirman di Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, ini kata yang terakhir ini, wa antum muslimun. Kita jangan mati mengharap pada Allah kecuali dalam keadaan muslim, dalam keadaan berserah pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala nanti dibimbing kembali kepada titipan awal Allah, tauhid. Ini kan titipan Allah nih, tauhid, sebelum kita jadi manusia. Mudah-mudahan memori kita menjawab Allah dulu sebelum jadi manusia. Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Ya, betul, engkau adalah Tuhan kami. Ketika kita mau jadi manusia, mudah-mudahan ingatan ini nanti terulang ketika kita mau sekarat, mudah-mudahan ya. Engkau adalah Tuhan kami, syahidna, dengan mengucapkan la ilaha illallah ya. Semoga manfaat. Allah Subhanahu wa taala memberikan keimanan yang kuat. Mudah-mudahan dengan iman yang kuat kita mudah taat pada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. 'Allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wa fikna ila ma huwa khair. Allahumma nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah Rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.